Sebelum gue cerita alasan nomor satu kenapa mayoritas orang itu rugi, gue mau cerita gue baru kehilangan 200 juta dalam 2 hari. Dan ini kebodohan gue, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian semua. And yes, itu 200 juta gue kehilangan bukan lost opportunity. Gue transfer. Menurut gue ini gue dihipnotis ya. Karena lumayan anehnya, pertama kali gue ditelepon sama nomor yang tidak dikenal. Terus gue kayak tiba-tiba percaya aja. Tapi cerita uniknya, mereka tuh pinter banget. Mereka memancing satu hal ini yang bikin orang selalu rugi. Jadi cerita simpelnya, gue tuh habis meeting sama bisnis partner. Dan emang selalu kontak-kontakannya tuh lewat sekretaris lah. Jadi kita tuh nggak simpen nomor sama. Hebatnya pas selesai gue habis meeting itu, tiba-tiba gue ditelepon. Suaranya sama persis, waktunya bener-bener perfect, teleponnya bener-bener pas habis meeting, karena kita mau project bareng dan dia minta gue untuk DP duluan. Terus habis itu gue cacat, wah nggak bisa nih DP kalau misalnya nggak ada kontrak. Tapi karena gue nunjukin kepercayaan, gue bilang ya udah kontraknya gue bikin di chat WA. Lo tinggal approve, gue screenshot, ini bakal jadi kayak bukti secara halusnya. Dan bodohnya gue transfer. Di periode sebelum itu tuh gue ditelepon-telepon kayak berkali-kali, ngobrol dan dia bener-bener tahu hasil meetingnya apa, sampai bener-bener suara, intonasi, nada tuh semuanya mirip. Dan gue mulai pelajarin nih strateginya adalah dia nggak bikin gue bisa ngomong. Dia ngomong terus, oh iya sebentar, sebentar cuma mau ngingetin gitu-gituan. Jadi nggak ada ruang buat gue bikin objeksi. Mungkin di video lain gue bakal bisa cerita lebih detail kalau kalian penasaran ceritanya. Tapi ini tuh bukti bahwa orang kayak gue yang sebenarnya lumayan hati-hati dan lumayan mikirin semuanya bisa rugi. Kenapa? Soalnya emosi. Karena ya demi sebuah project, baru untuk melindungi orangnya. Jadi gue nggak bisa spill semuanya. Tapi ini alasan nomor satu kenapa mayoritas orang tuh kehilangan uang. Emosi. Bayangin ya, di 2022 atau bahkan sampai 5 tahun terakhir, kerugian warga tuh sampai ratusan triliun. Dari judi online, tuh volumenya sampai 100 triliun lebih nih datanya. Dari investasi ilegal, itu puncaknya di tahun lalu, 120-an triliun. Belum lagi orang yang padahal investasi semuanya legal. Mau di saham, mau di kripto, 90% lebih itu tuh rugi. Menurut gue bukan karena mereka bodoh, karena mereka nggak bisa ngatur namanya emosi. Gak ngerti yang namanya behavioral finance sama emotional intelligence dalam mengatur uang. Makanya gue bikin video ini. Orang bukan kehilangan uang karena mereka bodoh, mayoritas ya. Bukan karena mereka nggak ngerti investasi. Dan ini tuh harus nancep di pikiran kalian, yang selama ini kalian mikir uang itu semuanya tentang angka, kalkulasi, resiko. Enggak, bos. Uang, mau itu investasi, bisnis, hubungan personal, itu semuanya berhubungan dengan emosi. Bahkan ada teori di finance namanya behavioral finance, dan korelasi emotional intelligence, kepintaran emosi kita dalam kesuksesan orang dalam mendapatkan uang, mempertahankan uang, dan mengembangkan uang. Di sini gue akan share singkat yang kalian bisa evaluasi ke diri sendiri sekarang juga, sambil kalian nonton videonya, sambil gue ceritain. Kalian coba inget-inget deh, ada nggak di situasi tertentu yang berhubungan dengan uang, kalian ngerasain 7 hal ini? Jadi nggak usah basa-basi ya. Emosi pertama yang kalian harus perhatiin adalah emosi untuk tidak subscribe. Bercanda, tapi serius kalian harus subscribe, nyalain lonceng, atau gue nggak bikin video lagi. Jangan kok, nanti gue nggak digaji. Ya urusan lu bukan urusan gue. Gue akan jelasin 4 emosi ini yang menurut gue umum banget dan bikin orang rugi. Kalian harus tahu sifat terakhir, karena itu yang paling parah. Dan menurut gue korban paling gedenya itu Gen Z. Ini emosi pertama, gluttony. Emosi kerakusan atau mayoritas orang yang pendidikan rendah biasa gampang digiring untuk lu mau cepet kaya nggak? Lu mau project yang auto cuan dan nggak mungkin rugi nggak? Pada dasarnya, kalau misalnya orang nggak pakai emosi dan pakai logika, walaupun pendidikannya rendah, mereka bakal bertanya dulu dong. Oh iya, gimana caranya tuh? Oh iya, teknisnya gimana? Mereka bakal cek dulu beneran nggak ini bisa. Ini termasuk yang pendidikannya lumayan rendah loh. Cuma ada korelasinya pendidikan rendah dengan membuat keputusan yang irasional. Jadi kerakusan itu sifat pertama yang mayoritas manusia itu punya, yang bikin kalian jadi korban ads cepet kaya. Yang kalau boleh jujur, itu ratusan triliun pasti ada hubungannya sama emosi pertama ini. Jadi hal yang kalian bisa lakuin adalah berambisi itu boleh, rakus itu jangan. Pengen ambil semua padahal itu belum tentu kalian pahamin. Yang kedua, pride, kebanggaan. Nah ini biasanya orang-orang yang udah pinter. Kalian misalnya udah pelajarin sebuah aset, udah tahu bisnisnya apa, sahamnya apa yang mau dibeli. Kalian tanyalah investor atau kayak trader yang paling jago sedunia, mereka walaupun udah yakin banget, mereka selalu bikin ruang untuk gagal. Selalu tetap analisa risk to reward. Gak mungkin ada investasi satupun di dunia yang gak mungkin rugi. Ini kan manifest dalam bentuk overconfidence. Kalian terlalu yakin sama satu hal, dan versi paling parahnya ada namanya self-attribution bias. Yaitu kalau misalnya kalian untung, kalian puji diri sendiri, oh iya karena gue hebat. Tapi kalau kalian rugi atau ada yang salah, tiba-tiba salahnya orang lain, faktor eksternal, oh marketnya kurang bagus. Realitanya kalau lu nggak angkuh, kalau lu nggak overconfident, mau rugi mau salah, mau untung mau rugi, kalian pasti bilang ini andilnya ada di gua, bukan cuma pas bagus doang ada di kalian. Nah ini coba evaluasi diri. Ketiga, lust, nafsu. Yang bikin beda ini sama poin 1. Poin 1 tuh kalian pengen semuanya. Jadi semua opportunity dihajar, diambil. Rakus. Tangan cuma 2 tapi kalian mau pegang 4 barang. Lust, itu bentuknya keinginan yang tidak sehat. Mau return cepet. Realitanya, orang-orang terkaya sedunia, kalian hitung dan kalian riset sendirilah bilioner-bilioner. Umumnya itu butuh waktu bisa puluhan tahun. Yang baru-baru nih misalnya, oh bilioner termuda, tercepat, itu tuh cuma 0,0000 sekian persen. Kalian nggak bisa jadiin itu benchmark, boleh untuk jadi mimpi. Tapi kalau nggak bisa translate, berdasarkan kapasitas kalian sendiri, kalian bakal rugi.
Jadi poin penting di sini, kalian harus pelajarin investasi itu bukan cara untuk cepat kaya. Kalian taruh duit 1 juta jadi 10 juta, jangan mikir kayak gitu. Investasi itu long term untuk mengakumulasi kekayaan. Nah makanya setiap gue kolaborasi sama Nanovest atau kayak platform investasi, gue tuh selalu bilang kalau percaya sama long term, taruh aja long term. Kalau emang dari awal buat trading, bilang aja itu trading. Karena gue lagi kolaborasi. Di sini pesan masyarakat juga untuk kalian lebih sabar dalam investasi. Kalau penasaran, kalian pakai kode gue. Apalagi zaman sekarang investasi itu banyak banget pilihannya. Dari saham US, kripto, emas digital, reksadana. Kalian juga bisa coba fitur baru dari Nanovest yang untungin banget dan belum ada di aplikasi investasi lainnya. Tapi rewardnya juga bisa tiap hari. Caranya itu kalian tinggal top up saldo doang. Tanpa minimum saldo, kalian tuh bisa dapat 5% per tahun. Up to 5% ya. Dan yang enak, ini nggak ada locking period. Jadi nggak kekunci dan kalian bisa ambil itu duitnya kapan aja. Ini salah satu cara simple buat dapet cuan. And yes, pastinya aman. Karena udah dapat semua license dan udah sertifikasi, udah diawasi. Ini tuh aman dan kalian bisa lihat video ini nih contohnya. Gambaran dapat keuntungan setiap hari. Dan ya, selama kalian masuk ke investasi dengan mindset yang bener, harusnya tuh kalian nggak rugi. Harusnya tetap bisa dipelajari gimana cara alokasi portfolio dan risk management. Sifat terakhir itu envy. Jujur aja, kalian mikir baik-baik, evaluasi diri. Banyak nggak keputusan kalian itu didorong karena kalian lihat orang lain begini, oh gue juga mau. Orang itu kayak pamer-pamerin, oh gue punya mobil, gue punya apa. Kalian jadi bikin keputusan berdasarkan envy. Itu menurut gue agak bodoh sih sebenarnya. Karena realitanya kayak gini ya. Setiap orang, setiap manusia pasti cerita yang bagus-bagusnya. Dan apalagi netizen, mereka tuh pasti cerita dengan banyak bumbu. Kalian tuh nggak bisa bandingin apa yang mereka win dibanding diri kalian sendiri. Soalnya nggak mungkin mereka cerita jelek-jeleknya dulu. Bahkan yang gue paling benci itu orang-orang yang selalu ngomong bagus tapi nggak transparan dalam ngomong yang jelek. Walaupun gitu kalian tuh bisa pelajarin tahu. Ini tuh bukan teori yang susah. Ini kalian tinggal Google behavioral finance sama emotional intelligence. Selama kalian bener-bener tahu, banyak banget dari kerugian masyarakat itu tuh gara-gara emosional. Gara-gara kalian dibodohi atau digiring untuk membuat keputusan irasional. Tapi gini, apakah artinya kita jangan bikin keputusan pakai hati? Nah itu banyak pertanyaan orang. Kayak banyak orang bilang ya bikin keputusan pakai otak tuh bagus, dihitung semuanya. Tapi kan hidupmu itu bukan cuma perhitungan. Lu harus ikutin kata hati, bos. Lu harus dengerin gut feeling lu bikin keputusan apa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi keputusan hati harus selalu disertai sama pikiran. Karena ada pepatahnya di marketing ya. Orang tuh membeli pakai emosi tapi menjustifikasi dengan pikiran. Itu kasus kalau misalnya kalian udah beli atau udah investasi sesuatu. Tapi kalau kalian belum, ini kan untuk mencegah kalian kehilangan uang. Karena harus dengerin gut feelingnya. Tapi porsi pikirannya harus lebih gede kalau menurut gue. Karena harus banyak tanya, jangan gampang percaya dan gampang digiring. Pokoknya yang biasanya gue note, apapun responnya, misalnya dengerin ads, lihat apa, kalian evaluasi dulu apa yang gue rasain sekarang. Apa gue jadi FOMO? Apa gue jadi serakah? Apa gue tiba-tiba jadi greed? Apa gue pengen ini karena gue dulu ngelihat temen gue pamerin hal ini. Kalau kalian udah sadar bahwa keputusan-keputusan ini di-influence sama emosi, mundur, stop dulu, pikir secara rasional atau tunggu hari selanjutnya. Karena yes, kerugian masyarakat tuh paling banyak gara-gara orang membuat keputusan secara emosional. Kalau kalian nggak percaya, tanya aja deh teman-teman kalian dalam 1 tahun terakhir misalnya rugi di mana. Dan benar-benar coba evaluasi itu karena dia bodoh apa karena dia terpancing emosi. Kalau kalian udah master skill ini, percaya deh rugi kalian pasti jauh lebih dikit. Karena kalian bakal lebih skeptis, bakal lebih kalkulatif, and hopefully ini kayak mindset yang bermanfaat. Mau dimanapun, mau investasi saham, kripto, ya gue lagi collab sama Nanovest, kalian bisa pakai kode ini, linknya semoga taruh di bawah. Atau kalian invest ke semua hal, mau bisnis, relationship. Jadi ya, kira-kira kayak gitu. Semoga bermanfaat. Like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.